Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel di Karima Channel. Masya Allah banget nih. Alhamdulillah, tabarakallah. Sore hari ini Rima ditemani oleh guru Rima yang luar biasa. Luar biasa ilmunya, luar biasa hebatnya, luar biasa terkenalnya, dan luar biasa semuanya. Masya Allah. Gimana Bib, sehat? Sehat, alhamdulillah. Masya Gimana kabar? Allah. Sehat. Alhamdulillah sehat teman-teman. Siapa sih yang gak kenal sama Habib Husein Ja'far? Ya Allah, Masya Allah, langsung aja cek di IG-nya, Instagramnya di Husein_Ja'far. Luar biasa banget followersnya, ya Allah. Dan juga konten-konten yang bermanfaat. Bib, boleh gak sih Bib mau nanya-nanya nih Bib? Gimana? Sekarang tuh lagi rame di jagat raya, di sosial media tentang sesajen, Bib. Ada orang di Jawa Timur, oknum ini nendang sesajen. Sebenarnya sesajen itu dalam Islam tuh gimana sih Bib? Iya, kita mungkin akan merujuk kepada ulama ya, karena kita ini kan nggak ngerti banyak ilmu agama. Kita juga nggak bisa berfatwa, maka kita merujuk kepada ulama. Syekh Abu Bakar Shatta dalam I'anatul Talibin itu menjelaskan bahwa kalau kamu menyembelih hewan atau memberikan roti ke laut untuk dimakan hewan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu nanti disedekahkan kepada sesama manusia ataupun kepada binatang, tumbuhan dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Bahkan itu berpahala. Yang penting niatnya adalah untuk qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, beda kalau itu dilakukan sebagai upaya untuk pendekatan diri kepada jin, setan, iblis. Nah, ya. Kayak ngasih persembahan, alasannya sih cuma ngasih doang, tapi ternyata buat yang goib-goib gitu. Betul. Ya, agak melenceng gitu. Kalau itu, maka tentu itu haram. Dan itu bisa mengarahkan kita kepada kesyirikan, dan syirik itu adalah kerugian yang nyata, dosa yang amat besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita benar-benar tobat sebelum kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung kemudian tujuannya mau kemana nih. Ya, arahnya mau kemana? Arahnya mau kemana gitu. Kalau tujuannya sama kayak kita gini. Orang kan banyak mencurigai ziarah kubur. Apakah kita tuh mintanya ke kuburan? Enggak, kita nggak minta ke kuburan. Lagian jangankan yang udah mati, yang masih hidup aja kadang nggak bisa dipinjemin duitnya. Bener banget, nggak bisa diharapin. Iya, gitu ya, pas kita WhatsApp tiba-tiba WhatsAppnya centang satu atau putih terus, nggak biru-biru nih gitu. Apalagi yang mati, tentu tidak sebodoh itu kita. Tapi kita minta kepada Allah karena keberkahan manusia mulia yang terbaring di kuburan itu. Dan mungkin juga sekaligus mengingatkan kita kepada kematian. Tentu itu yang untuk kita. Nah, jadi tergantung kembali kepada tujuannya. Apa sih tujuan awalnya sesajen itu? Nah, jadi kalau hukumnya ya seperti itu. Tergantung kepada tujuan dari sesajen itu sendiri. Saya mungkin nggak nyebutnya sesajen ya, karena mungkin kalau sesajen udah konotasinya negatif. Saya juga nggak ngerti sesajen itu apa sih, sejarahnya itu gimana. Tapi bahwa kita mempersembahkan sesuatu kalau tujuannya adalah untuk Allah, maka itu boleh dan baik. Tapi kalau tujuannya untuk hal-hal yang lain, persembahan setan, iblis, demit, pocong, apa itu yang haram, bahaya dan mengarahkan kepada kesyirikan. Nah, ya tuh teman-teman udah dijelasin kan sama Habib. Terus kalau untuk oknumnya sendiri, Bib, kan mungkin maksudnya dia ya Bib, ya kita nggak tahu maksud dari pribadinya dia, mungkin aja untuk menghilangkan kesyirikan gitu, tapi dengan caranya menendang itu kira-kira gimana sih Bib? Gini, kita diajarkan oleh Al-Quran untuk jangankan menendang, membuli sesembahan orang lain aja jangan. Jangan kamu ngata-ngatain sesembahan orang lain, kata Al-Quran. Karena itu akan membuat orang lain tersinggung dan ngata-ngatain sesembahan kamu. Akhirnya agama menjadi sumber kata-kataan, sumber kebencian, sumber ngata-ngatain. Makin beragama makin kenceng ngata-ngatainnya. Nah, kalau ngata-ngatain aja di dalam Al-Quran dijelaskan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nendang. Iya, itu baru ngatain aja, apalagi kalau sampai
Enggak. Karena kita diajarkan untuk saling menghormati di antara umat beragama, di antara umat yang beriman. Tapi kan nggak masuk akal nyembah itu. Ya emang nggak masuk akal, tapi itu sesembahan orang lain gitu. Ada orang mau nyembah apa kek, Itu urusan mereka urusan gitu. mereka gitu. Lakum dinukum waliyadin. Prinsip dalam Islam itu bagimu agamamu, bagimu sesembahanmu, bagiku agamaku, bagiku sesembahanku. Dan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Silahkan. Tapi kan kita pengen berdakwah, Bib. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu dengan cara-cara yang bijaksana, yang baik, dan dengan kata-kata yang baik. Jangan dengan cara-cara menendang dan lain sebagainya, karena itu justru akan bikin mereka marah dan semakin benci kepada kita, bukan malah ke kita, malah makin jauh dari kita. Kalau ada cara yang baik, kenapa nggak pakai cara yang baik? Betul, dan itu bukan pilihan, itu kewajiban. Jadi kalau ada cara yang baik dan buruk, harus pilih cara yang baik. Kalau ada cara yang baik, baik dan baik, tiga nih, yang mana yang pilih? Yang terbaik. Karena seperti kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kalau harus berdebat, debat dengan cara yang terbaik, bukan cara yang baik. Tapi kalau ada tiga baik semua, mana yang terbaik, itu yang digunakan bagi kita untuk berdakwah. Jadi ya kita harus perbaiki lah cara kita menyikapi agama orang lain, sesembahan orang lain, harus dihormati. Apakah dengan semakin menghormati kita berarti membenarkan mereka? Enggak. Justru semakin kita menghormati mereka, kita semakin membenarkan agama kita. Kenapa? Karena ternyata orang Islam itu selalu baik, selalu berakhlak, selalu hormat kepada orang lain. Cara-cara yang terbaik. Nah, jadi yang semakin wangi itu bukan sesembahan mereka, tadi sesembahan kita dengan kita tunjuki dengan diri kita, nih loh agama kita, cara kita menyampaikan kayak gini, cara kita berdakwah kayak gini gitu ya. Karena mereka itu kan pasti nggak baca Quran, nggak baca hadis, kan bukan muslim. Mereka itu melihat Islam dari akhlak kita. Kalau akhlak kita main tendang-tendang aja, pasti dia mengira Islam itu sebagai agama tukang tendang. Tapi kalau akhlak kita baik, dia akan menilai Islam itu agama yang baik. Oke. Masya Allah teman-teman, luar biasa banget ya. Kalau ketemu Habib nggak mungkin gak dapet ilmu. Ini luar biasa banget. Nah makanya teman-teman nih udah ketemu kan sama Habib, udah dengerin kata-kata Habib, langsung aja follow Instagramnya, dan juga bisa nih di subscribe di konten Habib di Jeddah Nulis ya Habib ya. Kalau kalian mau dapet ilmu-ilmu yang pastinya luar biasa. Nah teman-teman, sekian dari Habib yang luar biasa. Habib terima kasih banyak ilmunya. Mohon doanya, mudah-mudahan aneh suatu saat bisa kayak antum gitu loh Habib. Mudah-mudahan aja bisa nular keberkahannya, ilmunya ya kan guys. Kalau sekali lagi terima kasih Bib, mudah-mudahan sehat selalu. Teman-teman, sekian dari Rima dan Ustadz Habib. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.